له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kelonggaran bagi kita semuanya dan kemudahan untuk mengambil sebagian kewajiban kita, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan kita pada malam hari ini, perjalanan kita adalah rihlah kita, dan gembiraan kita tetaplah tidak keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan ini adalah cara mencari hiburan bagi orang-orang mukmin. Tidak kegembiraannya merupakan hak Allah dan memuaskan hawa nafsu, tetapi kita tetap, bahkan di dalam perjalanan seperti ini, kita belajar fikih secara praktis. Kalau di majelis-majelis taklim mungkin secara teori, maka kita secara praktek. Di antaranya adalah safar itu sendiri. Safar itu memiliki adab-adabnya. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah 3 orang yang berjalan kecuali salah satu di antara 3-nya itu harus menjadi amirnya atau menjadi yang panutannya. Kalau tidak demikian, maka syaitan yang akan menguasai. Kemudian juga kita praktekkan fikih sholat di dalam safar. Di antaranya ada jamak dan juga ada qashar. Malam hari ini kita melakukan jamak dan qashar, mengumpulkan 2 sholat malam hari tadi siang hari. Karena kita menjamak di rumah, masih di kampung, sehingga kita zuhurnya 4 rakaat dan asarnya 4 rakaat. Seandainya tadi sudah dalam perjalanan, mungkin sampai di Klaten atau di mana begitu, bisa 2 rakaat. Adapun malam hari ini, yang 3 tetap 3, yang 4 menjadi 2. Ini setelah itu kita bisa merenungkan sekitar kita, lautan, gunung, daratan yang sangat luas. Kalau kita bandingkan dengan diri kita sendiri, laut yang ombaknya menjulang-julang seperti itu, pada waktunya akan diluapkan oleh Allah, bahkan akan dipanaskan, dididihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula gunung yang menjulang-julang itu, pada waktunya nanti akan seperti bulu yang berterbangan, apalagi manusianya. Karena itu, di saat yang seperti itulah baru seorang tahu apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dilalaikan, apa yang sudah ditinggalkan. Karena itulah perjalanan seorang mukmin, rihlahnya, rekreasinya seorang mukmin hendaklah tetap membawa pelajaran yang besar bagi kehidupan hatinya. Karena kalau kehidupan fisik itu sudah setiap saat mungkin tidak ada yang kurang, tetapi kehidupan hati itu kadang-kadang juga harus diperlihatkan berbagai hal di luaran. Jangan orang hidup berkutat dari rumah ke sawah, dari rumah ke kantor, dan seterusnya. Tapi kita perlu adanya melihat situasi luaran dan sebagainya. Banyak kejadian yang tidak ada di lingkungan kita dan sebagainya. Seluruh perjalanan kelompok seperti ini jangan ada yang bermaksiat juga. Saya punya pengalaman yang sangat berharga. Tahun 91 itu ke pantai Laut Selatan,
ya. Dan dari rumah saya persis juga dalam keadaan sedang sakit. Kalau saya suruh milih, saya milih tidak berangkat, tapi saya harus berangkat mengawal anak-anak, tapi anak narkoba ya. Anak narkoba sudah dipesan jangan sampai ada yang maksiat nanti akan melukai ya kelompok. Akhirnya malam saya sudah nggak kuat, saya tidur ya. Yang dipesan malam itu harus tahajud dan sebagainya, ternyata ada yang pergi ke tempat maksiat ya. Kalau kelompok ini kan tidak mungkin ya, tapi maksiat itu kan macam-macam ya. Betul ada yang maksiat paginya renang, sudah ada yang tenggelam satu. Tapi yang tenggelam dan yang meninggal itu yang paling tobatnya luar biasa, yang paling mutlak betul-betul tobat dan dia ingin segera masuk pesantren ya. Alhamdulillah diambil duluan. Seandainya yang diambil itu yang masih maksiat itu kan luar biasa. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pesan rehlah pada malam hari ini. Demikian, subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.